Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marsha Ikonoras dengan NPM 08. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori. Yang pertama, teori belajar behaviorisme, di mana teori ini adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian ada beberapa tokoh dalam teori behaviorisme, yaitu yang pertama, Edward Lee Tourniquet. Belajar dalam Tourniquet adalah peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara stimulus dengan respon. Stimulus itu sendiri merupakan suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadikan suatu tanda untuk mengaktifkan organisme untuk berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang tiba-tiba muncul karena adanya suatu rangsangan. Dan yang kedua, Burroughs Fredier Skinner. Skinner juga mementingkan tingkah laku sebagai hubungan para perangsang dengan respon. Selanjutnya, kelebihan teori behaviorisme adalah yang pertama, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Suka mengukangi dan harus biasakan. Suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Dan yang kedua, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Kemudian pada kekurangan teori behaviorisme antara lain yaitu yang pertama, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Dan yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan pandang sebagai cara belajar yang efektif. Kemudian yang kedua, teori belajar kognitivisme yakni mencakup semua kegiatan mental yang memungkinkan individu mengaitkan, menilai, dan mempertimbangkan peristiwa tersebut sehingga mereka memperoleh pengetahuan dari pengalaman tersebut. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam teori ini antara lain yang pertama, Jean Piaget dapat dianggap sebagai tokoh yang mencetuskan psikologi kognitif atau sebagai perintis dari teori belajar kognitif. Dan yang kedua, David Ausubel adalah seorang psikolog yang memberikan kontribusi penting dalam bidang psikologi pendidikan dan ilmu kognitif. Dan yang ketiga, Jerome Bruner adalah tokoh berikutnya yang memiliki peran penting dalam pengembangan teori belajar kognitivisme. Kelebihan teori ini yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Kemudian pada kelemahannya yaitu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Dan yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Ialah teori yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses akhir di mana individu membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimilikinya. Kemudian, tokoh-tokoh dalam teori ini yaitu yang pertama, Jean Piaget, di mana ia berpendapat bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui proses asimilasi dan akomodasi. Dan yang kedua, Lev Vygotsky. Dan yang ketiga, Jerome Bruner. Selanjutnya, kelebihan dalam teori ini adalah yang pertama, mendorong pembelajaran yang mendalam karena siswa aktif dalam membangun pemahaman mereka. Kelemahannya yaitu yang pertama, pendekatan ini dapat memakan waktu lebih lama dibandingkan metode pengajaran tradisional. Dan yang terakhir, teori belajar humanistik adalah teori yang memandang bahwa siswa dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar apabila ia telah mampu mengerti dan memahami lingkungan serta dirinya sendiri. Tokoh-tokoh dalam teori ini adalah yang pertama, Arthur Chomsky dan Carl Rogner, dan yang terakhir, Abraham Maslow. Ada 9 kecerdasan dalam teori ini antara lain kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis atau logis, dan yang ketiga kecerdasan visual atau spesial, yang keempat kecerdasan musikal, yang kelima kecerdasan kinestetis, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, dan yang kedelapan kecerdasan naturalis, dan yang terakhir kecerdasan eksistensialis.